Sejak tanggal 7 Oktober kemarin, suasana antara Israel dan juga Palestina kembali memanas. Di hari itu pukul 6.30 pagi waktu setempat, ada ribuan roket yang diluncurkan menuju Yerusalem dan juga Tel Aviv, ibu kota dari Israel. Rangkaian serangan ini bahkan menembus pertahanan utama Israel yang tersohor itu, yakni Iron Dome, yang menyebabkan kerusakan yang begitu parah. Setelah serangan pembukaan berupa roket tadi, kemudian baku tembak terjadi antara kedua belah pihak hingga malam hari. Bukan hanya di satu lokasi tapi di 22 lokasi berbeda. Konflik ini sudah menjatuhkan ribuan korban jiwa dan juga ribuan orang luka-luka. Tentu saja akan menarik untuk mengetahui beragam fakta dari apa yang sebenarnya terjadi di sana. Konflik Palestina-Israel yang tidak kunjung usai. Sejak situasi di sana mulai memanas, Hamas yang dianggap sebagai milisi Palestina dengan kekuatan tempur seadanya memperlihatkan taring yang tidak pernah disangka. Penyerangan ke Israel kemarin merupakan strategi panjang yang telah disusun oleh Hamas. Perlu diketahui kalau ada dua kelompok milisi terkenal yang tengah dilawan oleh Israel. Hamas di jalur Gaza dan juga Fatah di tepi barat. Sejak tahun 2020, Hamas melakukan gencatan senjata dengan Israel dan mulai memperbaiki perekonomian warga di jalur Gaza. Makanya, melihat Hamas menjadi tenang, Israel hanya memperhatikan Fatah. Nah, saat Israel tidak lagi melihat Hamas, Hamas tiba-tiba menyerang Israel pada 7 Oktober kemarin. Serangan kejutan ini dilakukan oleh Hamas dengan menembakkan 5.000 roket dalam 20 menit yang mengalahkan sistem pertahanan udara Iron Dome Israel yang hanya mampu meluncurkan 2.200 roket. Kekalahan Iron Dome secara kuantitas ini jelas bukan tanpa alasan karena dari segi harga, amunisi yang mereka gunakan memang jauh lebih mahal. Untuk tiap roket yang Hamas luncurkan hanya seharga 300 sampai 800 US dollar atau 4,7 juta hingga 12,5 juta rupiah. Sedangkan roket yang digunakan Iron Dome berkisar 50.000 hingga 100.000 US dollar atau 785 juta hingga 1,5 miliar rupiah. Kombinasi taktik memperlihatkan situasi damai dan juga kuantitas serang yang besar ini jelas membuat Israel kelimpungan melawan Hamas. Serangan yang dilakukan Hamas ini jauh berbeda dari sebelumnya, sebab dikabarkan akan menjadi serangan terbesar yang pernah mereka lakukan untuk Israel. Makanya dalam penyerangan ini, Hamas memperlihatkan berbagai macam teknologi modern pendukung seperti sistem pertahanan udara Mutabir 1 dan juga skuad peluncur drone kamikaze yang dicurigai melibatkan Iran dan juga Rusia dalam melakukan operasi pengeboman. Dalam rangkaian serangan yang dilakukan, unit Al-Qassam dari Hamas dikabarkan menduduki wilayah Ashkelon yang merupakan milik Israel di bagian utara dari jalur Gaza. Kemudian penyerangan ini meluas hingga wilayah tepi barat dari Israel. Bahkan, Komandan unit Al-Qassam dari Hamas yaitu Muhammad Al-Deif menyerukan persatuan umat Islam untuk mengambil Masjid Al-Aqsa dari cengkraman Israel. Seruan ini merupakan simbol dari ketegasan Hamas bahwa ini akan menjadi perang akhir. في تحرير المسجد الأقصى انفروا خفافا وثقالا. Tidak bisa dipungkiri bahwa serangan mendadak dari Hamas ini memang berhasil mengejutkan Israel. Bahkan saking berhasilnya, pemerintah Israel mendapat kritik pedas yang menyebabkan perpecahan politik di sana. Karena Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel dianggap tidak becus dalam menjalankan tugasnya melindungi warga Israel. Menurut Sultan Barakat, Direktur Penelitian Strategis di Universitas Hamad bin Khalifa, Qatar, menjelaskan bahwa penyerangan Hamas memang dilakukan pada momen yang tepat. Sebab sekarang, Netanyahu dan kelompok ekstrim kanan di Israel tengah gencar melakukan perombakan peradilan yang merugikan kaum muslim. Setelah menghadapi berbagai macam serangan dan juga kritik, tentu saja Israel tidak tinggal diam. Dalam sekejap, pemerintahan negara tersebut langsung merespon dengan tegas. Mulai dari aktivasi Iron Dome untuk melakukan pencegatan pada roket yang diluncurkan Hamas. Kemudian berbagai unit alutsista darat juga mulai dikirimkan ke wilayah Gaza.
Tindakan Israel dalam menanggapi penyerangan ini memang tidak main-main, karena Menteri Pertahanan Israel yaitu Yoav Gallant mengumumkan blokade total di jalur Gaza yang berarti tidak ada gas, tidak ada aliran listrik, bahan bakar, dan juga makanan yang bisa masuk. Setelah pengumuman ini, berbagai video yang memperlihatkan aksi pemutusan sumber daya ke wilayah Gaza mulai menyebar di internet. Dalam pernyataannya, Yoav Gallant memberikan alasan kalau dia melakukan ini karena Israel tengah mengalami atau menghadapi manusia binatang. Pernyataan dari Yoav Gallant ini kemudian mempertegas bahwa Israel akan melakukan segala tindakan untuk menang. Nah, hal ini senada dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu yang mengatakan kalau mereka tidak memulai perang namun akan mengakhiri perang. Pernyataan dari Netanyahu ini kemudian dilanjutkan dengan berbagai serangan pengeboman dan peluncuran roket menuju wilayah Gaza sebagai balasan atas tindakan dari Hamas. Bicara tentang serangan balasan, banyak juga yang meyakini kalau Israel melakukan playing victim karena menurut Efrat Fenningson yang pernah menjadi agen intelijen untuk Israel Defense Force, tidak mungkin Israel tidak tahu kalau perbatasan mereka dibobol oleh Hamas. Di antara konflik yang memanas antara Hamas dan juga Israel, tentu saja ada pertanyaan yang harus dijawab, yaitu siapa yang paling merugi dari peristiwa ini? Jawabannya bukan Hamas dan juga Israel, tapi masyarakat sipil. Salah satu contoh besarnya adalah tindakan tidak manusiawi dari Hamas yang menyerang sebuah festival musik di Israel yang menewaskan 260 orang. Tentu saja orang-orang ini datang bukan untuk berperang, tapi untuk menikmati musik. Di sisi lain, Israel juga sama kejamnya dengan Hamas. Contohnya datang dari serangan udara berupa pengeboman yang melakukan penghancuran total pada sebuah bangunan. Setidaknya sudah ada ratusan jiwa anak kecil yang harus menghilang dari bumi karena serangan dari Israel. Belum lagi soal penggunaan amunisi fosfor di wilayah padat penduduk. Padahal amunisi fosfor ini adalah senjata terlarang karena bisa menyulut api yang tidak bisa padam dan sangat cepat menyebar. Jadi keduanya sama-sama menyerang membabi buta ke orang-orang yang tidak berdosa. Nah, dengan memanasnya kondisi Hamas dan Israel, tentu saja ada yang pro Palestina dan ada juga yang pro dengan Israel. Bagi mereka yang pro dengan Palestina, beberapa negara jelas mengecam tindakan penyerangan Israel yang menjatuhkan banyak korban jiwa. Sebagai solusi untuk mengakhiri konflik keduanya, negara seperti Arab Saudi dan juga Rusia tetap pada solusi dua negara berdaulat untuk mengakhiri perang. Pernyataan Arab Saudi sangat jelas lewat surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri mereka. Dan untuk Rusia juga jelas disampaikan oleh Menteri Luar Negeri mereka, Sergei Lavrov. Sedangkan mereka yang pro dengan Israel datang dari dunia barat. Salah satu dukungan paling besar itu datang dari Presiden Amerika Joe Biden yang diberitakan menelpon Perdana Menteri Israel secara langsung bahwa Amerika akan mengirim bantuan militer ke sana. Mengerikannya lagi, berita yang berkembang juga menyatakan bahwa Biden sudah memberi lampu hijau pada Israel untuk melakukan pembersihan etnis di sana. Untuk mendukung serangan yang dilakukan Israel ke Palestina, Amerika bahkan mengerahkan unit kapal induk mereka yang membawa berbagai macam jet tempur canggih. Selain itu, keterangan lebih lanjut juga datang dari Senator Amerika, Josh Hawley, yang menyatakan kalau bantuan yang akan diberikan pada Ukraina akan diberikan kepada Israel. Dukungan Amerika pada Israel ini tentu saja bukan cuma persoalan dukungan politik, tapi juga banyak dihubungkan dengan keuntungan Amerika secara bisnis. Rumor ini datang dari peningkatan nilai saham perusahaan persenjataan Amerika yang melejit naik semenjak konflik Israel dan Hamas terjadi. Pertanyaan utama dalam konflik ini tentu saja, siapa yang bisa menjadi peacemaker antara kedua belah pihak? Sampai sekarang jawabannya ada dua aktor internasional yang bisa menjadi peacemaker. Pertama adalah Liga Arab yang merencanakan pertemuan darurat untuk mengatasi konflik Palestina-Israel. Sekretaris Jenderal Liga Arab Hossam Zaki mengatakan kalau pertemuan tersebut akan membahas upaya penghentian serangan yang dilakukan Israel. Kemudian yang kedua, ada China yang menyerukan untuk mengakhiri permusuhan di antara Hamas dan Israel.
Pernyataan dari Cina kuat dispekulasikan kalau mereka akan terlibat dalam konflik kedua negara. Apalagi di Timur Tengah, Cina sudah membuktikan diri sebagai negara yang mampu melakukan mediasi yang baik. Contohnya, saat Cina menjadi penengah dalam konflik Arab Saudi dan Iran yang membuat kedua negara ini berhubungan baik. Cina yang sekarang masih condong dengan solusi dua negara, berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967, di mana Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina yang berdaulat. Sebagai orang yang lelah dengan perang setelah insiden pandemi COVID-19, tentu saja kita merindukan sosok peacemaker, agar kita bisa fokus untuk membangun peradaban manusia yang lebih baik tanpa adanya permusuhan.